Nah, setelah ini aku bakalan tunjukin gimana hasil rekaman video dari setup seperti ini. Buat unboxing barang yang masih kecil-kecil kayak gini, HP gitu. Di sini setup kameranya aku pakai Sony A6400 dan lensanya Sigma 16mm f1.4. Kalau misalnya kalian bikin film pendek pun dan pengen ada adegan yang makan atau mungkin lagi baca buku gitu, kalian mau shot dari atas gini juga keren banget menurutku sih. Misalnya shot setting ya. Nanti kalian tinggal pendekin aja, kayaknya ini ketinggian ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin adegan-adegan yang setting kayak gini, ini kalian bisa pakai overhead trick dari Smooth ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri di sini. Di channel ini aku banyak ngebahas tips seputar YouTube dari mulai editing, recording, peralatan untuk syuting, seperti video ini. Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini kalian bisa cek video-video sebelumnya, kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. Dan di video kali ini aku baru aja kedatangan sebuah paket yang panjang sekali, ya kan? Ini panjang banget. Ini aku dikirimin dari Semut. Semut kecil, saya mau tanya. Semut kecil, aku mau tanya, apakah engkau di dalam tanah? Semut adalah sebuah brand yang bikin banyak alat-alat produksi ya, dari mulai crane, terus juga rig-rigan kayak gini nih, ini buat overhead. Seperti yang kalian udah lihat di judul, ini adalah sebuah stand untuk menaruh kamera di atas supaya menghadap ke bawah. Itu bisa kepake banget kalau kalian mau bikin konten gambar, konten unboxing, konten masak, konten apapun yang butuh kamera dari atas gitu ya. Jadi yuk tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya dari unboxing dulu ya. Ini aku dikirimin dua varian. Jadi Semut itu punya beberapa varian untuk overhead shotnya guys. Oh ya, by the way, buat kalian yang mau beli, nanti aku taruh link di description box. Biasanya kalau beli alat-alat yang panjang gini, dia nggak kena berat ya, tapi kenanya volume. Ini yang 1,5 meter itu kena volume 5 kilo. 5 kilo. Tapi emang berat juga sih. Emang paketannya berat juga. Tapi tetap aja lebih berat beban hidup yang aku tanggung. Udah batuk lagi guys. Tapi ini batuk biasa loh guys, bukan. Janganlah ya. Makanya aku di rumah aja bikin video untuk kalian. Buat kalian yang nonton video ini dari masa depan, aku bikin video ini tuh di bulan Maret 2020, yang mana di bulan ini itu di Indonesia masih ada wabah virus COVID-19. Buat kalian yang urusannya nggak penting-penting amat, mending di rumah aja gitu, jangan keluar-keluar. Kecuali kalau emang penting ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi kalau yang nongkrong-nongkrong gitu, nongski gitu, dikurang-kurangin deh. Kalau kalian beli ini tuh kalian punya pilihan untuk milih ini berapa panjang tangkainya yang di sininya. Karena ini untuk kepentingan review, di sini aku dikirimin yang tangkainya itu ada dua varian. Yang varian pertama tuh yang 1,5 meter, jadi itu panjang. Itu gunanya untuk unboxing barang yang gede. Jadi dia bisa untuk mengambil gambar yang lebih wide lagi, yang lebih luas lagi. Dan di sini juga ada yang varian 1 meter. Jadi lebih pendek lagi, 1 meter tuh segini kali. Itu untuk ya HP gitu-gitulah, yang unboxing barang-barang kecil gitu. Pakai yang kecil. Nah, kalian sesuaikan kebutuhan aja. Kalau kalian unboxingnya mobil gitu, nggak bisa pakai ini. Nggak bisa dari atas, kameranya repot, pakai drone kalau kalian unboxing mobil ya. Ini untuk unboxing barang-barang yang masih di meja gitu ya. Ini adalah project DIY dari Semut ya. Jadi ya packagingnya juga seadanya gitu. Ini baut-bautnya. Yang pertama di sini kita dapat baut-bautnya nih. Ini ada banyak. Terus di sini ada yang kecil dulu deh ini. Yang panjang-panjang nanti dulu ya. Ini yang kecil di sini ada. Ini ada nomor-nomornya nih. Tapi nggak dikasih ini ya, nggak dikasih contekan kertas untuk ini cara pemasangannya. Atau aku belum nemu, nggak tahu juga. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Terus ininya ada 2 dan ini 1. Ini udah ada label-labelnya ya. Kemudian ini yang pendek dulu. Ini ada lumayan banyak ya perintilan-perintilannya. Kayaknya sih ini untuk yang 1 meternya. Dan ini kaki-kakinya. Ini ada 2. Terus ini tangkai yang satu lagi. Ya, ini yang ukurannya 1,5 meter.
Ini cukup panjang ya. Ini segini. Kemudian kita coba merangkai tanpa panduan apapun ya. Aku nggak lihat panduan apapun dari penjualnya. Kita coba pakai metode sok ide aja. Kita sok ide aja. Kelihatannya sih ini kaki-kakinya nih ada 2. Jadi ini untuk base-nya di meja gini. Nah, di sini ada yang sama. Ini harusnya ini kakinya sih. Ini kakinya. Nah, oh ini udah ada ininya juga. Gampang juga guys. Ini udah ada. Di sini udah ada nomornya. Jadi 2 ketemu 2 gitu aja. Kita langsung bautin aja ya. Ini kok kenceng banget nih. Kita butuh kunci L tapi di sini nggak dikasih kunci L-nya ya. Aku punya nggak ya? Untungnya aku punya nih kunci L-nya. Ini masukan juga buat semut ya. Mungkin perlu dikasih ini juga. Supaya mempermudah setting-settingnya. Entah emang sebenarnya dikasih tapi kelupaan atau emang nggak dikasih, nggak tahu juga. Tapi kalau tanpa kunci L ya bakalan repot nih. Untung di Laikul serba ada. Aku bor ada. Gergaji itu kayu ada. Gergaji mesin malah. Karena aku suka bikin itu juga woodworking. Nanti mungkin aku bakal bikin video itu juga di channel satunya. Nggak tahu juga. Waktunya yang belum ada. Ah bener. Tapi ini dikasih cincin dulu dong. Kasih cincin. Terus langsung masukin. Nggak usah pakai baut. Nah kayak gini aja kayaknya. Ini tinggal kita kencengin aja. Di sini aku contohnya pakai yang 1 meter aja. Karena sebagian besar dari kalian tuh ya paling pakainya yang ini, yang 1 meter ini. 1,5 meter tuh mejanya juga belum ada. Nanti kalau aku udah ada mejanya mungkin aku demonstrasikan ya. Tapi ini konsepnya sama sih. Nah sekarang ini aku mau kasih tunjuk detail pemasangannya. Ini tadi ya. Di sini kalian tinggal sekrupin aja, gampang banget kok pemasangannya. Tinggal disesuaikan, ini nomornya udah ada nomornya, gampang banget. Kemudian untuk ini ya, supaya lebih kuat lagi kita butuh ini nih. Ini untuk penyangganya gini. Jadi ini kalian A disesuaikan aja, A sama A gitu. Di sini ada A. Kelihatan nggak? Di sini ada A ketemu sama A. Terus ini tinggal disekrupin aja. Nah, ini kita kasih 1 cincin ya. Ini seperti ini ya. Ini cukup 1 cincin aja. Ini kayak gini. Terus di bagian yang bawah itu cincinnya harus yang agak banyak guys. Di bagian yang bawah sini nih, yang B, ini harus lebih banyak lagi. Supaya ini kan bautnya panjang gini nih. Kalau kita ngasih cincinnya cuma 1, nanti dia munjuli gitu guys. Jadi kita harus kasih cincin yang banyak di tengahnya supaya nempelnya segini aja nih. Jadi dia nggak overlaps sampai bawahnya. Nah kita kasih cincin aja yang banyak. Di sini juga kita udah dikasih banyak cincin ya. Jadi buat kalian yang mau lamaran juga bisa nih karena udah banyak cincinnya di sini. Ini kalian ukur aja kebutuhannya supaya dia nggak overlaps tuh bawahnya tuh nggak munjuli. Jadi ini masih kurang ya, kita harus tambahin lagi biar nanti hasil akhirnya tuh segini nih. Ini seperti ini ya, tinggal kita kencengin aja pakai ini kunci L-nya. Kalau dirasa masih overlaps kita perlu tambahin lagi cincinnya. Tapi ini di sini udah flat ya. Bagus. Ini masih bisa kencengin dikit. Oke, ini udah solid, udah kokoh. Dan di sininya juga dia aman, nggak melewati. Jadi masih flat ininya. Kalian harus jaga ininya supaya tetap flat. Nah, tapi ini tergantung juga. Kalau misalnya kalian mau tempelin ini ke meja, mau dilubangin ke meja gitu, ya kalian jangan sampai flat ininya. Karena ini sekalian bisa dipasang ke meja sih, bisa dibor sekalian. Buat yang mau masang langsung ke meja, nanti di mejanya bisa dikasih ini nih. Kemudian kita tinggal pasang sisanya. Kalian tinggal ikuti aja seperti tadi detailnya ya. Sama aja kalau ini C disambungin ke C gitu. Ini aku bikin timelapse aja biar cepet. Kalau kalian kurang jelas, kalian bisa cek video yang tadi ya, video detailnya tadi. Kalian bisa ulang-ulangin aja tuh. Ini karena cara sok tahuku, harusnya mungkin kita pasang ini 1, terus pasang ininya beberapa gitu ya. Ini aku kasih detailnya kayak gini ya.
Yang pertama kita masukin bautnya dulu, terus kita kasih cincin 4. Seperti ini nih. Jadi biar ininya tinggal dikit doang. Ini di sini kita bisa atur ya, sesuaikan tingginya mau seberapa. Misal yang masih in frame aja deh di sini. Nanti kalau ketika syuting beneran ya ini aku naikin ya, tapi untuk video ini supaya kelihatan dari kamera sana, jadi aku aturnya rendah aja gini. Tapi nanti kalau syuting beneran ya aku tinggiin biar nggak kelihatan. Oke, ini kita tinggal kencengin aja. Saranku kalau kalian masang baut-baut kayak gini tuh pasang dulu semua bagiannya. Jangan dikencengin, kalau udah terpasang baru dikencengin. Karena biasanya nggak pas, nggak lurus gitu. Kalau udah terpasang, baru dikencengin semua bagiannya. Jadi ini emang settingnya aku rendahin. Nanti ketika syuting beneran ini ditinggiin lagi biar nggak kelihatan nutupin jidat kayak gini ya. Tapi ini sekedar untuk ini aja demonstrasi supaya kelihatan di kamera ini. Nah ini kita tinggal pasang ini aja nih. Kita tinggal pasang di sini. Ini di sini ada banyak lubangnya, jadi kalian bisa taruh di mana aja. Ini ada berbagai macam lubang. Ini agak reflektif banget ya lampuku. Biarin deh. Ini kita bisa pasang di berbagai macam posisi. Bisa di sini, bisa di sini, disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau yang titik tengahnya tuh ini nih. Di sini kita tinggal pasangin aja ini. Tadi cincinnya jatuh satu guys. Itu udah bener-bener dipas banget. Jadi kalian harus bener-bener jaga cincinnya jangan sampai hilang. Ini setelah udah kenceng, kita bisa pasang kamera di sini nih. Seperti ini atau seperti ini ya. Kita bisa langsung pasangin pakai baut ini nih. Pakai baut yang udah dikasih di sini, kita bisa bautin langsung ke kameranya. Tapi aku lebih suka pakai ini nih. Jadi ini tuh semacam plate gitu untuk quick release. Ini kita pasangin plate-nya ke sini. Nanti ketika mau masang kameranya tuh tinggal pakai quick release aja. Kita tinggal pasang ininya. Jadi di kameranya tinggal dipasangin quick release seperti ini. Nggak tahu dari pihak semutnya jualan quick release-nya atau enggak. Nanti kalau dia jualan aku kasih linknya. Kalau nggak ada aku cariin quick release di tempat lain ya. Ini kayak gini aja sebenarnya udah aman sih. Ini udah firm di mejanya. Tapi kalau kalian mau lebih kuat lagi, kalian bisa bor aja di mejanya. Cuman karena ini aku mejanya belum fix buat unboxing terus. Jadi ya nanti dulu lah. Nanti mungkin aku bakalan beli meja khusus yang buat unboxing aja. Biar dibor aja sama ini, sama mejanya jadi lebih kuat lagi. Nah setelah seperti ini, kalian tinggal flip aja. Kalau emang kameranya udah bisa di flip screen, tinggal di flip screen aja. Dan ini udah bisa buat unboxing guys. Di sini kan masih ada beberapa lubang nih di atasnya. Itu bisa kalian taruh lampu ataupun mikrofon seperti ini. Ini bukan ini ya, nggak lurus ya, tapi mejaku yang nggak lurus kayaknya. Nah, ini mejanya nggak lurus dari tadi. Nah setelah ini aku bakalan tunjukin gimana hasil rekaman video dari setup seperti ini. Nah kira-kira hasilnya akan seperti ini nih. Kalian bisa lihat sendiri, keren banget kan? Nah menurutku ini juga bisa bikin tempat kerja kalian lebih rapi lagi. Dibandingkan pakai tripod, terus ada pemberatnya gitu-gitu, ribet. Kalau ini tuh bisa dipatenin ke meja gitu. Dan harganya juga murah sih. Kalau kalian mau beli aku taruh link di description box ya. Ini harganya cukup murah, jadi recommended buat yang masih pemula-pemula mau bikin konten-konten unboxing gitu. Ini enak banget sih buat unboxing barang yang masih kecil-kecil kayak gini, HP gitu, soundcard dan lain-lain. Yang ukurannya masih bisa dipegang gitulah ya, masih bisa dijinjing gini. Menurutku yang ukuran 1 meter ini udah cukup oke. Kalian nggak perlu yang panjang-panjang. Dan aku pakai lubang yang nomor 5, jadi ketinggiannya itu 5 lubang dari bawah. Ini lumayan oke sih. Udah cukup banget segini. Ini tempat kerjanya juga lumayan luas. Kalau kalian butuh lebih luas lagi, mungkin kalian bisa naikin lagi ke yang nomor 6 atau nomor 7. Coba aku naikin ke yang nomor 7 ya. Dan beginilah hasilnya kalau pakai yang nomor 7 ya. Lubang nomor 7 dari bawah. Ini yang paling atas seperti ini. Di sini setup kameranya aku pakai Sony A6400 dan lensanya Sigma 16mm f1.4. Ini width-nya segini. Mungkin aku bakalan crop dikit deh biar ininya hilang. Aku bakalan crop segini. Nah, jadi kayak gini dia lebih rapi lagi. Ini paling width-nya segini. Ini udah oke banget sih menurutku. Ini seperti ini kita dapat ruang kerja yang cukup lebar ya. Ini kayak gini mau unboxing gitu kan. Ya guys, mau unboxing ini guys. Squishy gitu kan.
Atau kalian mau masak, pas motong-motongnya gitu, mau dikasih kamera dari atas seperti ini juga bisa. Kalian mau gambar juga bisa. Setup seperti ini tuh kepake di banyak kondisi sih. Kalau misalnya kalian bikin film pendek pun, dan pengen ada adegan yang makan, atau mungkin lagi baca buku gitu, kalian mau shot dari atas gini juga keren banget menurutku sih. Misalnya shot setting ya, nanti kalian tinggal pendekin aja, kayaknya ini ketinggian ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin adegan-adegan yang setting kayak gini, ini kalian bisa pakai overhead trick dari Smooth ini. Kalau kalian mau bikin tutorial HP, ini juga asik banget nih. Jadi kalian bisa dapat shot yang keren banget menurutku kayak gini, rapih banget. Harganya murah tapi fungsionalitasnya tinggi. Gimana menurut kalian, apakah alat ini layak untuk dibeli? Dari segi harga sih ini cukup murah ya. Jadi menurutku ini sangat worth it banget buat kalian miliki, terutama yang butuh kamera-kamera dari atas gitu. Ya udah, segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Matur nuwun.